can fly. Halo guys, hari ini kita ada episode spesial nih. Seperti kalian lihat, gue lagi ada di mobil. Di sebelah gue ada tamu spesial. Ada entrepreneur muda sukses. Muda nggak sih kita teh? Relatif lah itu. Relatif ya. Ya, ada entrepreneur muda sukses namanya Yoga Emanugrah. Boleh say hi mungkin? Halo. Makasih banget nih udah nyampein waktunya. Sibukannya apa aja nih sekarang? Kalau boleh tahu Pak? Sibukannya jalan-jalan. Luar biasa. Kalau orang kaya memang beda ya. Wajib. Sibuknya memang jalan-jalan gitu aja. Nah sedikit background story dikit. Yoga ini temen gua dari SMP. Yuk kita kenal ya. Kelihatannya gitu. Kelihatannya gitu. Nah dari SMP sampai sekarang. Terus kebetulan dia juga temen karaoke gue. Jadi gue suka karaoke, gue suka nyanyi, gue suka karaoke biasa ya, family karaoke. Ya ini temen nyanyi gue. Jadi kita langsung nostalgia dulu gimana ya? Boleh juga. Lagu nostalgia ya. Nostalgia. Udah berapa lama ya nggak karaoke? 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Hari salah. Hari selalu seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua. Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu. Kini kau telah menghilang jauh dari diriku. Semua tinggal cerita antara kau dan aku. Namun satu yang perlu engkau tahu, api cintaku padamu tak pernah padam. Kalau boleh cerita dikit nih, buat teman-teman yang nggak tahu, kebanyakan mungkin nggak tahu. Kebanyakan nggak tahu ya. Kebanyakan sih belum tahu. Jadi followersnya dari mana ini? Hah? Followernya apa? Viewersnya? Viewersnya masih daerah Bandung dan sekitarnya Pak. Bandung dan sekitarnya Iya. ya. Oke, regional. Berarti cukup tahu berarti ya. Oh, paham lah itu. Paham ya? Ya. Nah ini kan kalau boleh tahu nih, dari dulu kan lu pernah apa ya, zaman-zaman SMA gitu tuh lu udah mulai kerja duluan kalau nggak salah ya. Betul nggak sih? Maksudnya waktu kita masih kenalnya main, lu tuh udah kerja dan SMP kayaknya. SMP ya? SMP. Oh, lebih muda lagi bahkan SMP lu udah mulai kerja. Dan sorry itu sih, maksudnya dulu kasarnya lu kemana-mana naik motor gitu kan ya. Apa yang salah dengan naik motor? Nggak salah sih, maksudnya kan ini mau cerita menginspirasi. Jadi kan harus dibikin susah dulu Pak ceritanya. Waduh, gitu. kalau gitu gue dari naik angkot jalan kaki aja mungkin ya. Gitu, pernah naik angkot jalan kaki? Waktu SD. SD naik angkot jalan kaki. Kalau pulang naik angkot lah. Mm-mm. Banyak kok teman-teman kita yang gitu juga. Bukannya Anda dulu SD-nya di salah satu SD swasta favorit ya? Ya maksudnya yang terkenal dengan ya lumayan lah gitu maksudnya. Relatif. Relatif. Nah tapi intinya lu dari kondisi seperti itu gitu, terus SMA lu sempat naik motor, terus awal-awal kuliah ya nggak salah sambil jualan alat tulis, terus jual roti bakar segala macem. Roti bakar itu SMP. Oh SMP? Iya, itu SMP. tahun 2004 mulai sih. Nah itu maksudnya dari kasarnya dari keadaannya seperti itu sampai sekarang bisa sukses kayak gini gimana gitu. Sekarang Yoga ini owner dari RBC by the way, Rumah Batik Cipaku. Dan juga ada berapa cabangnya? RBC udah pandemi ini kita berkurang. Oh pandemi ini berkurang. Iya. Sekarang lebih fokus di arah online-nya terus ya. Online. Kalau Rumah Batik Cipakunya sendiri sih ya di Cipaku. Ya mungkin ada juga kayak di Riau Junction atau di mana ya. Tapi udah nggak kayak dulu lah. Pandemi pengaruh. Pandemi lumayan ya. Ya. Terus kita nggak pakai masker ini ya? Enggak. Gue udah divaksin. Gua udah ceritanya. Vaksin hepatitis. Goblok balik. Nggak. Nah tapi intinya dari keadaan lu yang dulu lah kasarnya naik motor sampai sekarang bisa punya
BMW gitu ya, mobil impian gue juga sih salah satunya ya, BMW. Terus punya usaha yang sukses, pakai jam tangan yang wah gitu ya, nolnya banyak sampai nggak kehitung gitu. Enggak lah, lu gila ya. Iya kayak gitu. Gimana sih, maksudnya apakah gampang atau susah? Kalau susah gimana, mungkin bisa cerita dikit. Kalau misalnya gue sih ngalamin ya, dulu gue mungkin tipe yang ambisius, yang pengen ngejar terus ambil lompatan-lompatan besar, dan ada beberapa orang bilang, oh lu sukses ya sekarang. Cuman ya mungkin yang gue bilang, mereka lihat sukses tuh karena dulunya gue susah gitu, jadi kondisi sekarang tuh oh lebih baik. Tapi kalau lu lihat bahasa suksesnya orang kan beda-beda. Ada yang mereka harus punya mobil 2 pintu gitu kan. Nah gue juga bisa beli yang 2 pintu buat ngangkut sayur atau apa gitu. Suka berendah ketemu tuh yang 2 pintu kok. Iya, cuman kan banyak istilahnya ya, itu relatif lah. Yang pasti gue ngerasa hidup gue lebih bahagia gitu. Jadi money is not everything. Uang perlu. Buat saran sih, kita harus atau wajib menghargai uang, tapi jangan pernah mencintai uang. Kalau lu udah mencintai uang, hidup lu diperbudak. Kalau lu menghargai uang kayak gue ya, setiap ada peluang gue usahain buat ngambil. Jadi kayak sekarang kan usaha di bidang fashion. Gue dari dulu punya cita-cita sih, gue pengen punya usaha tuh sandang, pangan, papan. Sandang berarti udah ya. Sandang, gue sebenarnya basicnya sih dari papan sih. Gue fokusnya itu di kontraktor. Jadi kan gue seneng gambar rumah, terus gue seneng bangun rumah juga. Nah, jadi ya bangun buat jual atau bangun yang punya customer. Tapi ya untuk sekarang sih gue lebih fokus bangun buat jual aja sih. Itu yang buat apa, papannya. Kalau buat sandangnya, gue waktu itu buka food court, cuman ya terakhir gue nggak keurus ya, jadi gue sempat vakum dulu gitu. Jadi kan ya kita nggak mungkin bisa pegang semua sih, pasti yang penting ada joinan. Nah yang paling penting juga lu harus punya tim. Jadi lu penting punya tim buat lu ngembangin bisnis lu supaya bisa lebih bergerak menggurita lah gitu. Jadi intinya nggak bisa gerak sendiri gitu ya mungkin ya. Nggak bisa. Harus ngandelin orang. Maksudnya punya tim yang kualitas di sekitar lu juga gitu kan. Betul. Tim itu 2 orang atau lebih. Jadi sebetulnya tim berdua kayak gue punya istri yang support. Ya itu pasti jadi satu apa ya, jadi satu motor, jadi satu semangat yang bikin kita kita pengen maju lagi buat ngebahagiain seseorang itu gitu. Jadi istri itu jadi motivator sekalian pendukung dari kesuksesan lo dengan kata lain. Bisa dibilang begitu. Dan salah satu poin yang betul-betul sih, karena ya gue sadar sih itu kan pasangan hidup juga itu anugerah dari Tuhan gitu. Nah di situ salah satu wujud kasih Tuhan yang nyata tuh ada pasangan hidup. Jadi ya kita tiap malam tuh ya gue selalu bilang gue nggak mau ada space part gitu, jadi jauh misalnya ada kerjaan di luar kota. Tapi gue waktu itu gue ada project di luar kota. Nah gue selalu pengen udah lu ikut aja, kita perusahaan yang di Bandung kita pakai manajemen, kita pakai tim yang udah kita bentuk biar mereka jalanin. Tapi kalau kemana-mana lu sama gue bareng aja. Mau itu bidangnya lagi ngurusin waktu itu kita bikin kaos sama kemeja untuk pilpres, pilgub dan lain-lain. Wah, masuk merambah dunia politik berarti ya Pak? Enggak, itu kan bikin kaos ya. Bikin kaos. Tapi gitu. nggak ada rencana ke sana Pak? Politik enggak. Enggak. Ya meskipun gue ulang tahunnya bareng sama Ahok, cuman gue udah lihat dia lebih senior kan. Jadi gue udah lihat dia di penjara, terus dia naik turunnya seperti itu. Gue mendoakan dan gue ya belajar aja lah gitu. Nih ada pertanyaan dikit mungkin buat ngewakilin kayak gue mungkin ya, sebagai karyawan. Soalnya gue tahu banyak di luar sana yang nggak pengen jadi karyawan, itu pengen punya usaha tapi takut gitu. Nah menurut lo worth it nggak sih kita ninggalin sesuatu yang stabil, sesuatu yang fix income gitu kan? Kalau dengan lo kerja kan lo punya gaji fix segala macam, kebutuhan lo segitu ya bisa terpenuhi gitu. Lo tinggalin dengan jadi entrepreneur. Kalau menurut pandangan lo sebagai orang entrepreneur sendiri gitu, worth it? Kalau buat gue sendiri sih, gue jujur, gue bukan nggak mau jadi karyawan. Kalau jujur sih gue itu nggak bisa jadi karyawan karena ijazah gue kan SMA. Gue lulusan SMA, gue udah coba ngelamar ke beberapa perusahaan dan gue ditolak karena ijazah itu. Gue istilahnya ya, gue punya skills tapi gue nggak punya ijazah. Nah sayang banget sih di Indonesia masih kadang-kadang
Atau lebih tepatnya waktu zaman kita tuh lebih fokus lihatnya ke ijazahnya gitu. Kalau sekarang kan mungkin ya yang punya talent dia bisa bikin aplikasi atau bisa online dan lain sebagainya, itu lebih banyak appreciation-nya gitu. Nah kalau gue waktu itu gue pikir sih, lu mau kerja, lu mau entrepreneur atau intrapreneur, asal lu bisa totalitas di bidang itu, jangan pernah lepasin gitu. Jadi lu punya mimpi itu oke, tapi lu juga perlu rasional. Kita lihat kondisi sekarang seperti apa, peluang di luaran seperti apa. Jadi jangan sampai kita istilahnya spontanitas emosional kita yang kita biarpun sedikit, kita yang penting bos, tapi kita mengorbankan dalam tanda kutip ya keluarga kita. Jadi gengsi kita sebagai namanya bos oke, tapi income kita mengurangi pasokan dapur. Buat gue sih itu nggak oke ya. Jadi tetap ujung-ujungnya itu harus mawas diri kasarnya gitu ya, dengan keadaan yang sekitar yang ada, sama ya mungkin hitung resiko mungkin ya, lebih ke arah situ ya, worth it atau enggak gitu-gitunya, sama bisa menghasilkan lebih atau enggak dibanding gaji lu sekarang gitu-gitu. Ya selain lebih juga ada pertimbangan tentang uang, ada mungkin pertimbangan tentang kedamaian juga ya. Jadi kadang-kadang kan ada yang aduh gua kerja di orang dan bos gua tuh kurang appreciate ke gua, dan dia tuh kadang-kadang ngata-ngatain gua yang kasar-kasar dan lain sebagainya. Gua ngerasa nggak seperti diperlakukan manusia. Nah itu juga jadi faktor sih. Jadi kita nggak cuman dari uang aja, tapi salah satunya itu gitu. Luar biasa sekali bos juga. Di luar dari kebiasaan ya. Di luar dari kebiasaan. Guys, kebetulan ada kendala teknis. Jadi kamera gua habis baterai. Maklum lah ya, masih amatiran. Mungkin mau disubsidi pak, biasanya bisa beli baterai baru, bisa ada 2. Ya. Ya. Dapat sponsor lumayan. Jadi hari ini segini dulu sih guys. Kayaknya semoga konten ini bisa bermanfaat. Kalau kalian nyari batik di Bandung, boleh mampir banget ya ke RBC ya pak. Harga bersaing, kualitas bagus. Boleh lah. Boleh ya, nanti gue taruh linknya di bawah ya, alamat tokonya segala macam sama Instagramnya. Langsung cek aja. Oke, segini dulu aja. So goodbye for now and be good. Bye bye.